Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 10 IPS seperti biasa masih di pelajaran ekonomi. Eh, Seperti biasa kita masih ada di bab 3, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, dan sekarang kita melanjutkan materi yang berikutnya yang dari video yang sebelumnya. Nah, di video-video yang sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai produsen. Sekarang kita maju ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai distribusi. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di sini, judulnya itu distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Di sini ada kata distribusi. Apa itu distribusi? Nah, pasti kalian sering mendengar kata distribusi. Jadi distribusi yang dimaksud di sini adalah kegiatan menyampaikan produk atau barang dari produsen kepada konsumen. Nah, kegiatan itu disebutnya adalah distribusi. Nah, sedangkan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan tersebut, kegiatan menyampaikan produk tadi ya, dari produsen ke konsumen, itu disebutnya adalah distributor. Jadi di sini ada dua kata antara distribusi itu ada kegiatannya, sedangkan distributor itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, kenapa sih kita harus melakukan distribusi gitu? Nah, tujuan utama distribusi atau tugas utama distribusi itu adalah membeli barang-barang dari produsen untuk kemudian dijual kepada konsumen. Nah, jadi tujuan utamanya itu memang menyalurkan produknya gitu. Jadi harus membeli dulu produknya baru dijual kembali kepada konsumen. Jadi mencari konsumen yang membutuhkan barang tersebut, seperti itu. Itu pekerjaan dari distribusi. Nah, kegiatan distribusi itu ngapain aja gitu. Jadi distribusi ini melakukan kegiatan yang pertama itu adalah pembelian. Jadi pembelian maksudnya di sini adalah distributor itu harus membeli produknya dari produsen. Nah, itu yang dimaksud dengan kegiatan pembelian. Jadi membeli dulu produknya. Terus yang kedua adalah pemilahan. Pemilahan adalah kegiatan untuk memilah-milah atau mengelompokkan barang tersebut, biasanya menurut ukuran, menurut jenis, menurut besarnya, menurut kualitas gitu. Jadi ada standarisasinya gitu, pengelompokannya. Itu tergantung dari distributornya mengelompokkan inginnya menurut apa gitu. Nah, itu pemilahan. Terus yang berikutnya adalah pembungkusan dan pengepakan. Nah, tujuan dari pembungkusan dan pengepakan produk yang sudah dibeli dari produsen tadi adalah agar produk tersebut lebih menarik saat dilihat oleh konsumen dan timbul keinginan dari konsumen itu sendiri untuk membeli produknya. Nah, itu tujuan dari pembungkusan dan pengepakan. Yang berikutnya adalah penggudangan. Nah, apa maksud dari kata penggudangan ini? Jadi penggudangan adalah kegiatan untuk menyimpan terlebih dahulu produk yang sudah dibeli dari produsen di gudang. Jadi nggak langsung dijual kepada konsumen, baru setelah harganya agak naik itu baru dijual. Nah, contoh yang pernah terjadi penggudangan itu adalah kayak es krim Vianetta gitu ya. Es krim yang dulu lagi viral, es krim Vianetta. Itu kan kita tahu bahwa es krim tersebut sedang dicari gitu ya. Terus pada saat dicari, kenapa es krim tersebut tidak ada? Nah, ternyata di beberapa toko melakukan penggudangan, sehingga pada saat es krim Vianetta naik baru dikeluarkan si es krimnya. Jadi bisa dikeluarkannya itu pada saat harganya itu lagi bagus gitu. Itu maksudnya dari penggudangan. Nah, yang berikutnya adalah pengangkatan dan pengangkutan. Jadi ini maksudnya adalah pengirimannya itu dari produsen ke tempat tokonya gitu, dari toko baru ke konsumen kayak gitu. Jadi angkut-angkutnya gitu. Jadi proses pengangkutannya. Nah, itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam distribusi. Yang berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah pihak-pihak dalam distribusi. Jadi siapa saja sih yang berperan dalam distribusi ini gitu, yang ikut andil dalam distribusi ini. Jadi yang pertama itu adalah agen. Agen adalah pihak yang menjual atau membeli dengan melakukan perjanjian. Nah, jadi agen yang dimaksud di sini masih perpanjangan tangan dari bisa dari si produsennya gitu. Tapi agen di sini adalah distributor yang pertama gitu. Itu agen disebutnya. Nah, kalau agen yang melakukan penjualan gitu ya, berarti agen tersebut disebutnya agen penjualan karena dia melakukan perjanjian untuk penjualan. Nah, yang pembelian juga sama. Saat agen tersebut melakukan perjanjian pembelian, berarti agen tersebut tugasnya adalah membeli produk gitu.
Nah, itu dari agen. Sekarang yang berikutnya makelar. Nah, makelar di sini pasti banyak dari kalian yang sering mendengar kata makelar. Jadi apa sih makelar ini? Makelar adalah pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi makelar ini bisa membeli atau menjual barang atau produk itu mengatasnamakan orang lain. Jadi dia hanya perantara untuk membeli atau menjual produk tersebut. Itu makelar. Jadi tugasnya adalah mempertemukan ya. Dan biasanya makelar ini juga mendapatkan keuntungan berupa balas jasa, bisa berupa uang, bisa berupa barang gitu. Itu yang disebut dengan makelar, karena mempertemukan dan kata kuncinya adalah mengatasnamakan orang lain. Jadi biasanya makelar ini tidak menggunakan namanya sendiri gitu. Nah, yang berikutnya adalah komisioner. Kalau komisioner itu mirip seperti makelar, tugasnya itu adalah untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Tetapi komisioner ini boleh menjual atau membeli barang yang dimilikinya gitu. Jadi boleh mengatasnamakan dirinya sendiri kalau komisioner gitu. Itu bedanya makelar sama komisioner. Kalau makelar itu kan tadi mengatasnamakan orang lain ya. Kalau komisioner itu boleh mengatasnamakan dirinya sendiri seperti itu. Nah, komisioner ini dapat keuntungannya dari komisinya gitu. Keuntungannya itu disebutnya komisi. Nah, yang berikutnya ada importir. Sesuai namanya ya, importir. Berarti importir ini adalah kegiatan untuk menjual produk-produk luar negeri di dalam negeri. Jadi kegiatan untuk menjual produk luar itu produk yang bukan buatan Indonesia ya, yang dijual di dalam negeri. Kan kita sering menemukan produk-produk seperti itu ya, yang contoh yang banyak supermarket yang menjual seperti itu, misalkan Lotte Mart. Lotte Mart itu kan banyak menjual produk-produk luar negeri ya. Nah, maka Lotte Mart itu bisa masuk kategori importir karena menjual produk dari luar negeri di dalam negeri seperti itu. Nah, yang berikutnya ada eksportir. Kalau eksportir itu kebalikannya, ada kegiatan untuk menjual produk-produk di dalam negeri ke luar negeri. Jadi justru kayak batik dijual ke luar negeri gitu ya, itu ada kegiatan eksportir. Nah, yang berikutnya adalah pedagang besar. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa pedagang besar ini tidak langsung menjual hasil dagangannya kepada konsumen gitu. Tapi pedagang besar ini biasanya harus melewati pedagang eceran. Jadi pedagang besar itu adalah pedagang yang menjual barang-barangnya atau produknya itu dalam skala besar, yang tadi yang harus melalui perantara lagi, karena biasanya konsumen untuk membeli produk tersebut itu tidak dalam jumlah banyak, kan jumlahnya kecil. Jadi konsumen itu tidak langsung membeli di pedagang besar, karena pedagang besar menjualnya dalam skala besar gitu, jadi bukan sedikit-sedikit. Nah, yang beli ke pedagang besar itu ada pedagang eceran. Jadi pedagang eceran ini adalah pihak yang langsung menyalurkan kepada konsumen gitu. Kayak warung kecil-kecil gitu, kayak minimarket, itu bisa masuk kategori pedagang eceran. Kenapa? Karena konsumennya itu bisa membeli barang-barang sesuai yang dia butuhkan gitu banyaknya. Kalau di pedagang besar kan biasanya belinya itu harus banyak gitu ya biar murah. Nah, itu sekilas tentang pihak-pihak dalam di kegiatan distribusi ini. Nah, yang berikutnya di papan tulis yang sebelah sini ya, kalian sudah lihat materinya. Itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi ini penting ya, harus diketahui. Kenapa? Karena kalau kalian bergerak perusahaannya itu di bidang distribusi atau di akuntansi itu lebih dikenal dengan perusahaan dagang. Jadi kalian dapat mengetahui apakah menjual produk ini menguntungkan atau tidak, apakah menjual produk ini di tempat ini menguntungkan atau tidak, seperti itu. Nah, apa saja yang mempengaruhinya? Itu yang pertama adalah produknya itu sendiri. Jadi produknya itu harus dilihat apakah produk tersebut memang dibutuhkan oleh konsumen di daerah sekitar gitu. Apakah produk tersebut bagus untuk dijual dan lain-lain. Apakah ukurannya sesuai, apakah warnanya menarik, apakah bentuknya menarik, seperti itu. Jadi dari produknya sendiri yang dilihat. Terus yang kedua adalah pasarnya. Maksudnya adalah selera dari konsumennya gitu. Jadi kalau misalkan kalian distributor pakaian misalkan yang menjual pakaian, maka kalian jangan menjual baju hangat atau jaket tebal di daerah yang panas misalkan seperti Karawang gitu. Jadi lokasinya itu tidak mendukung karena selera konsumennya dan letak geografisnya itu tidak mendukung. Pasti mereka lebih menyukai pakaian yang tipis misalkan atau seperti kaos yang menyerap keringat. Kenapa? Karena daerahnya panas gitu, letak geografisnya tidak mendukung kalian menjual pakaian yang tebal seperti itu.
itu pasar, jadi dipengaruhi oleh selera konsumen. Nah, yang berikutnya dari segi produsennya itu sendiri gitu. Jadi produsen mampu produksi seberapa banyak gitu, terus bentuknya seperti apa saja, produknya variannya apa saja gitu. Itu dari segi produsennya, jadi harus memiliki perjanjian yang jelas dengan produsennya. Yang berikutnya adalah perantaranya, apakah produk tersebut harus melalui perantara atau tidak gitu. Bahkan ada kalau misalkan kalian ada konsumen yang menginginkan satu produk yang sangat tinggi sehingga perantaranya itu jadi banyak misalkan. Nah, jadi untuk produk-produk tertentu itu memang harus menggunakan perantara. Nah, materi yang berikutnya itu mengenai mata rantai distribusi. Jadi perantaranya itu bisa panjang atau pendek, itu tergantung seberapa besar skala perusahaannya. Kalau skala perusahaannya semakin besar, biasanya distributornya atau perantaranya juga semakin banyak. Jadi terbagi dari sangat panjang, panjang, agak pendek, pendek, dan sangat pendek. Nah, bedanya apa saja? Kita lihat dulu yang mata rantai distribusi yang sangat panjang. Nah, di mata rantai distribusi yang sangat panjang ini bisa kalian lihat produsen ke agen tunggal ke agen ke subagen, ke grosir, ke pengecer, baru ke konsumen akhir. Nah, kenapa bisa sepanjang ini? Jenis perusahaan seperti apa yang menggunakan distributor atau perantara yang sepanjang ini? Nah, biasanya perusahaan seperti ini perusahaan yang memiliki banyak cabang, misalkan di satu negara, di setiap provinsi dia punya cabang. Contohnya kayak gini. Produsen di setiap provinsi itu disebutnya biasanya agen tunggal. Nah, di provinsi Jawa Barat misalkan, agen tunggal untuk produk kosmetik ya biasanya yang skalanya cukup besar, agen tunggal Wardah misalkan. Nah, produsen yang tadi di provinsi Jabar, yang Wardah tadi kemudian dikirimkan ke agen yang lebih kecil, agen kota. Nah, setelah dikirimkan ke agen kota, dikirimkan ke subagen. Misalkan ada kabupaten, ada kota, dikirimkan lagi ke subagen. Nah, sudah ke subagen baru dikirimkan lagi ke grosir. Yang kita ketahui grosir ini ada pedagang besar ya. Jadi grosir itu cakupannya pedagang besar. Dan biasanya konsumen yang membelinya itu sedikit, itu nggak langsung ke grosir, tapi ke pengecer. Nah, dari grosir baru ke tokonya atau ke pengecer. Nah, setelah dari pengecer baru diberikan ke konsumen. Jadi skala perusahaan ini sangat menentukan distribusinya itu seperti apa. Apalagi kalau perusahaannya itu skalanya internasional gitu, dari luar negeri, itu pasti biasanya di setiap negara itu ada subagennya gitu, ada agen tunggalnya. Nah, yang berikutnya yang panjang, sama aja yang panjang juga, cuman nggak dibagi agen tunggal, jadi langsung ke agen produsen, ke agen, ke subagen, ke grosir, pengecer, dan konsumen akhir gitu, sama aja. Yang agak pendek juga sama, kalau agak pendek langsung ke grosir, jadi nggak usah melewati agen tertentu gitu, langsung aja ke grosir. Produsen langsung diberikan ke grosir, dari grosir langsung ke pengecer, dari pengecer ke konsumen akhir. Kalau semakin kecil lagi perusahaannya, langsung aja ke pengecer, misalkan dari produsen ke pengecer. Misalkan yang suka jual kue-kue basah, misalkan dari produsen ke pengecer langsung ke konsumen akhir kayak gitu. Atau ada yang lebih pendek lagi, dari produsen langsung ke konsumen itu ada. Jadi yang bikinnya, yang jualnya juga ada yang kayak gitu. Nah, itu lebih pendek lagi gitu, skala perusahaannya lebih kecil lagi. Nah, itu sekilas mengenai mata rantai distribusi. Nah, seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi distribusi, silahkan tuliskan komentar kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar ya, kolom komentar Classroom. Udah segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pertemuan yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.